Akhirnya tahun 1946 mereka pun berhasil mendapatkan tanah Palestina. Sebelumnya utusan Theodor Herzl datang menghadap Sultan Abdul Hamid di Turki. Sultan Abdul Hamid, ini ada beribu-ribu keping uang emas, terimalah, kami ingin membeli tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid menolak emas-emas itu. Dia katakan Palestina direbut dengan tetesan darah para syuhada. Mereka mati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan menjual sejengkal pun tanah Palestina kepada kalian. Sakit hati mereka sampai akhirnya Turki Utsmani ditumbangkan tahun 1924. Berakhirlah khilafah Islamiyah. Maka dengan itu muluslah perjalanan Yahudi. 1924 Turki Utsmani tumbang. 1946 umat Islam terpecah-pecah. Belanda menjajah Indonesia, Inggris menjajah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Prancis menjajah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, lalu kemudian Itali menjajah Libya. Mereka bagi-bagi negeri Islam seperti roti yang dipecah-pecah, persis seperti yang dikatakan Nabi SAW. Kalian nanti di akhir zaman akan diperebutkan, ditarik, menarik, satu menarik kepalanya seperti makanan ala qas'atiha, akalatun makanan ala qas'atiha, di atas piring yang besar. Ada yang menarik kakinya, ada yang menarik kepalanya. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, mereka merebut kami. Apakah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Bal antum katsirun, kalian ramai, kalian banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tapi kalian seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kalian tak punya kepemimpinan karena Turki Utsmani sudah tumbang, tak lagi punya panutan. Apa yang dikatakan itu terwujud 1946. Maka kebetulan Palestina dipegang oleh Inggris. Inggrislah yang memikul dosa terbesar. Bagaimana Palestina bisa jatuh ke tangan Israel, laknatullah alaihim. Lalu kemudian Palestina bulat-bulat diserahkan oleh Inggris. Ini bumi Palestina diberikannya kepada orang-orang Yahudi. Sejak 1946 seluruh Yahudi dunia, Yahudi Rusia, Yahudi Eropa, Yahudi Amerika, Yahudi yang ada di Arab, mereka kembali beramai-ramai ke tanah Palestina. Dan sekarang semua Yahudi yang sudah pulang lebih kurang 5 juta orang. Penduduk Riau 6,5 juta. Yahudi hanya 5 juta saja. Tapi mereka menguasai ekonomi, perfilman, hiburan. Anak-anak kita menonton film karton, sinetron, horor, film perang. Siapa yang memproduksinya? Warner Bros. Warner Bros Yahudi. Steven Spielberg Yahudi yang mengobok-obok ekonomi umat Islam. Ketika dia lihat ini perlu dihancurkan, ini perlu diangkat, ini perlu dijempaskan, ini perlu. Siapa lagi kalau bukan George Soros? George Soros pun Yahudi. Maka semua presiden-presiden Amerika itu akan naik atas lobby-lobby Yahudi. Syekh Ali Jarisah, Syekh Dr. Ali Jarisah, dosen Universitas Madinah Islamiyah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, Universitas Islam Madinah, tahun 70-an sudah menulis dalam bukunya bahwa pegawai-pegawai yang ada di PBB, UN, United Nations, Al-Ummamul Muttahidah, itu sebagian besarnya adalah Yahudi. Oleh sebab itu ketika umat Islam yang tertindas, mereka diam seakan-akan tak terjadi apa-apa. Tapi kalau kaum minoritas lain yang tertindas, mereka menyuarakan harus merdeka, harus bebas dari penjajahan, harus dilepaskan. Tapi kalau umat Islam, mereka diam, mereka sepi daripada komentar. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan di dalamnya.